Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Rohim pastinya di channel IMS Vlog. Jadi pada video kali ini, aku ingin membahas sebuah MacBook, yaitu MacBook Air M1 tahun 2020. Apakah masih worth it di pertengahan tahun 2024 ini? Saat ini, aku rekaman di bulan Juli tahun 2024. Apakah laptop ini masih worth it di tahun 2024 ini? Pada saat aku beli MacBook Air M1 ini di tahun 2024 ini pertengahan tahun, aku beli dengan harga 11.999.000 atau kita bulatkan menjadi 12 juta dengan kondisi masih baru, masih segel, dan aku beli di iBox dan masih garansi 1 tahun. Untuk paket penjualan, kalian akan mendapatkan kabel charger, adaptor, kitab-kitab, ya buku-buku gitu, dan pastinya stiker Apple yang biasa orang-orang tempel kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk masih worth it atau enggak itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau kebutuhan kalian hanya untuk ngetik atau nonton kayak gitu, mungkin masih bisa dikatakan worth it. Tapi kalau kalian penggunaannya untuk main game, untuk editing, untuk animasi, ya mending kalian beli laptop gaming yang memang harganya pasti lebih mahal tapi jauh lebih bisa dimaksimalkan. Oke, sekarang kita bahas untuk spesifikasi dari laptop ini. Untuk warna yang tersedia, ini aku baca dari websitenya Apple langsung ya. Untuk warna, dia ada 3 warna, yaitu emas, perak, dan abu-abu. Nah, yang punya aku ini dia warna abu-abu. Untuk laptop ini, yang seri MacBook Air M1 tahun 2020, dia hanya ada satu varian, yaitu dengan ukuran 13,3 inci. Untuk resolusi layarnya yaitu 2560 x 1600 pixel atau ya mungkin sekitar 2K ya. Untuk kecerahan dia di 400 nit dengan teknologi True Tone. Chipnya ya pasti dia pakai Apple M1. Yang punya aku ini CPU 8 core dan GPU 7 core, karena ada yang CPU 8 core dan GPU 8 core. Nah, yang punya aku ini yang GPU 7 core dengan Neural Engine 16 core. Untuk ukuran baterai si laptop ini yaitu 49,9 Wh dengan adaptor daya USB-C yaitu 30 Watt. Jadi dia kalau kalian punya adapter 30 Watt dengan port USB Type-C, kalian bisa menggunakan itu untuk nge-charge si laptop ini. Untuk portnya dia ada 2 buah port Thunderbolt USB Type-C dan jack headphone 3,5 mm. Untuk USB-C Thunderbolt-nya dia bisa digunakan untuk mengisi daya DisplayPort, Thunderbolt, USB 4, dan untuk jack headphone-nya ya kalian bisa pakai untuk colok headphone. Memori yang ditawarkan itu hanya ada satu, yaitu 8 GB memori internal. Kalian bisa konfigurasikan menjadi 16 GB maksimal. Penyimpanannya dia menggunakan SSD 256 GB. Kalian bisa upgrade sampai 512 GB 1 TB maksimal di 2 TB. Untuk keyboardnya dia sudah ada backlight LED-nya warna putih. Terus sudah dilengkapi dengan Touch ID. Untuk WiFi dia sudah menggunakan WiFi 6 dengan Bluetooth 5.0. Kamera atau webcam yang tertanam di laptop ini yaitu dengan resolusi 720p atau HD. Untuk speakernya dia sudah stereo dengan dukungan pemutaran Dolby Atmos, atau kalau kalian mau lebih bagus lagi, kalian punya speaker sendiri atau headphone sendiri, kalian bisa menggunakan jack 3,5 mm nya. Untuk berat dari laptop ini hanya 1,29 kg dengan sistem operasi yang pastinya macOS. Oke, sekarang untuk harganya. Di sini ada 2 varian untuk si MacBook ini. Yang pertama ada memori yaitu 256 GB dan 512 GB. Terus untuk prosesor bedanya cuma tadi di CPU-nya sama 8 core, cuman perbedaannya hanya ada di yang satunya GPU-nya 7 core, yang satu GPU 8 core. Untuk yang punya aku ini yang CPU 8 core dan GPU 7 core dengan kapasitas memori 256 GB warna space gray itu harganya 11.999.000 atau yang aku sebutkan tadi 12 juta kembali 1.000 lah ya. Oleh larang dengan Kartosuro Sragen 50.000 le. Kartosuro Sragen. Untuk harga dengan memori 512 GB dengan Apple M1 chip CPU 8 core dan GPU 8 core itu di 18.999.000 atau 19 juta lah kita bulatkan. Jadi selisihnya kurang lebih 6 juta.
Tapi ini dengan GPU yang 8 core, karena ya ini aku ngecek di iBox ya, dengan GPU yang 7 core itu udah habis, tinggal yang 256 kayak gitu. Kesimpulan, apakah MacBook Air M1 2020 ini di pertengahan tahun 2024 ini apakah masih worth it? Dengan harganya menurutku masih bisa dikatakan worth it. Tapi kalau untuk penggunaan itu tergantung kalian. Kalau kalian hanya untuk nonton YouTube, untuk ngetik kayak gitu, ini masih worth it banget, masih oke banget. Tapi kalau kalian gunakan untuk editing yang berat-berat ya, terus animasi, bahkan mungkin main game kayak gitu, mungkin kalian bisa cari laptop yang jauh di atasnya, lebih dari ini kayak gitu. Dan laptop ini cocok digunakan untuk kalian yang mungkin masih sekolah, masih kuliah, atau mungkin kalian yang udah jadi kayak pekerja kantor kayak gitu. Ini masih sangat mumpuni dengan bobot yang tidak terlalu berat ya, di 1,29 kg itu hitungannya ringan, dan ukurannya nggak terlalu besar, jadi masuk tas pun itu masih sangat aman. Dan yang pasti Apple, buat kalian pecinta Apple kan ini bisa jadi pilihan, karena dia tipis, ringan, tidak terlalu besar ya, kan bisa ini dijadikan sebagai pilihan. Oke, mungkin sekian aja untuk video kali ini, karena aku hanya ingin membahas apakah laptop ini masih worth it di pertengahan tahun 2024 ini. Ya kalau dari aku sih masih bisa dikatakan worth it, apalagi ini masih dengan kondisi yang baru, masih segel. Oke, terima kasih bagi sudah menonton video kali ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini, like juga share dan komen. Terakhir, nama aku Rohim, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.